Hai semua, kembali lagi bersama Mutiara Agnes di sini yang mau menjelaskan mengenai 5 dimensi budaya Hofstede yang akan kita coba hubungkan dengan salah satu budaya di Indonesia, yaitu kebudayaan Yogyakarta. Apa aja sih 5 dimensi budaya ini? 5 dimensi budaya Hofstede ini antara lain ada power distance, individualism versus collective, masculine versus feminine, uncertainty avoidance, orientasi jangka panjang, dan orientasi jangka pendek. Langsung aja tanpa banyak cincong, kita masuk ke dimensi budaya yang pertama. Number 1. Power distance merupakan dimensi budaya yang menunjukkan ketidaksetaraan bagi anggota yang tidak memiliki power pada suatu institusi atau organisasi. Dimensi ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu high power distance dan low power distance. High power distance di mana perbedaan kekuasaan terlihat sangat jelas di antara masyarakat, sedangkan low power distance kekuasaan lebih terlihat merata. Lalu bagaimana dengan kebudayaan di Jogja? Kalau secara luas sih ya kita susah untuk menganalisis power distance ini. Jadi mari kita lihat lebih spesifik lagi kepada sebuah tempat, Keraton Yogyakarta. Seperti dalam pemerintahan modern, terdapat jenjang kepangkatan dalam struktur organisasi di dalam Keraton Jogja ini. Dimulai dari Sultan, Pepatih Dalem, sehingga jajaran kekuasaan yang lebih rendah. Apakah perbedaan kekuasaan itu terlihat jelas di masyarakat? Saya rasa sih iya. Sultan sangat dihormati di sana, sehingga mungkin ketika beliau lewat, ada beberapa orang yang menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Hal inilah yang menunjukkan adanya power distance di antara masyarakat dengan Sultan Keraton Yogyakarta. Number 2. Individualism adalah keadaan di mana seseorang lebih suka bertindak sebagai individu daripada harus berkelompok. Sebaliknya, kolektif adalah keadaan di mana seseorang lebih suka berkelompok dan orang-orang di dalamnya tidak akan bertindak atau berperilaku di luar kebiasaan kelompoknya. Kalian pernah dengar tentang gotong royong? Ya, singkatnya gotong royong adalah bentuk kerjasama masyarakat untuk mencapai sesuatu bersama. Guyup atau kolaborasi gotong royong ini di Yogyakarta bukan karena ada maunya. Contohnya saja ada pada video ini. Video ini merupakan dokumentasi dari warga RT 43 RW 09 Keprakan, Lor Megangsan, Yogyakarta yang sedang bergotong royong bersama untuk memperingati kemerdekaan negara Indonesia yang ke-73. Number 3. 8. Jangan bosan dulu. Sekarang kita akan masuk ke dimensi yang ketiga, yaitu maskulin dan feminin. Langsung saja, maskulin adalah posisi di mana terdapat seseorang yang menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan. Sedangkan feminim memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang berkekurangan. Falsafah dan budaya Jawa sangat kental dengan ajaran saling menghormati, menghargai, dan kebersamaan. Maka dari itu jiwa sosialnya tinggi. Dan mereka banyak yang sering bersimpati kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu dari ribuan contoh yang ada yaitu ketika Pemkot Jogja memberi bantuan khusus untuk perempuan dan anak yang terdampak oleh COVID-19. Number 4. Uncertainty avoidance merupakan sebuah tingkatan di mana individu dalam suatu negara memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak terstruktur. Kita tahu sebelumnya kalau di Yogyakarta memiliki pemerintahan absolut di mana sang sultan kerajaanlah yang menjadi gubernur pada daerah tersebut. Yang namanya kerajaan pasti memiliki aturan dan tradisi sendiri, bukan? Namun semua itu memiliki batasan yang diatur dalam undang-undang untuk mengatur kerajaan agar tidak terjadi ketimpangan politik di Indonesia. Jadi, masyarakat Jogja biasanya akan mengikuti aturan dari Sultan untuk mengatur masyarakat Yogyakarta menjadi lebih teratur dan tertib.
Number 5. Oke, inilah yang kita tunggu-tunggu, dimensi yang terakhir, yaitu orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah keadaan di mana seseorang memandang dan mengatasi persoalannya secara keseluruhan sembari memandang efek di masa depan dan menghargai ketekunan dan tradisi. Sedangkan orientasi jangka pendek, masyarakatnya cenderung mencari sebuah jalan pintas dan memandang persoalan mereka secara parsial. Yogyakarta memiliki budaya dan tradisi yang sangat kental, sehingga untuk beberapa orang yang ingin menyelesaikan masalahnya, mereka menggunakan cara musyawarah, di mana hal tersebut sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang untuk mencari sebuah jalan keluar. Musyawarah inilah yang membuat masyarakat Jogja masuk ke dalam orientasi jangka panjang. Nah, itu dia 5 dimensi budaya Hofstede. Gimana? Pasti sudah ngerti dong? Semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan akhir kata, terima kasih banyak dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Bye-bye!